Halo, ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang bermain juga di kompetisi domestik ya, di BRI Super League atau Liga 1, dan dia adalah Mauro Zigelstra. Zigelstra namanya. Magaso Zigelstra ya, kita sebut aja Mauro deh ya. Jadi dia ini pemain kelahiran Zaandam di Belanda pada 9 November 2004. Jadi usianya itu masih sangat muda, masih 22 tahun ya. 22 tahun, iya, tahun ini 22 tahun nanti, bulan November. Dan dia punya garis keturunan Indonesia itu dari keluarganya, dan kemudian dia memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan debut pertamanya adalah pada saat dia terpilih menjadi bagian dari skuad Indonesia di ajang SEA Games 2025 kemarin. Nah, perjalanan si Mauro ini cukup menarik ya, karena dia itu pernah sebelumnya di Akademi AZ Alkmaar di Belanda, kemudian AFC Amsterdam dan NEC Nijmegen sebelum akhirnya gabung dengan FC Volendam. Ini semuanya ada di Belanda ya. Jadi kalau ada yang menganggap si Mauro ini tiba-tiba muncul karena program naturalisasi jelang Piala Dunia 2026, nah itu sebenarnya tidak begitu ya. Karena dia memang melewati proses pembinaan yang cukup panjang dan berjenjang ya. Terutama proses pembinaan yang ada di negara Belanda. Nah, pada musim 2024-2025 si Mauro ini menjadi bagian dari FC Volendam yang berhasil menjuarai ST Divisi dan mendapatkan promosi ke E Divisi ya. Tapi di sini masa pertama mulai terlihat nih. Jadi kesempatan bermainnya di level senior tuh masih sangat terbatas. Dan menurut data yang berhasil saya kumpulkan, bahwa dia itu hanya tampil sebanyak 7 kali bersama Volendam. Jadi ketika dia masuk ke timnas Indonesia, sebenarnya Mauro merupakan pemain muda yang sangat potensial dan sedang berusaha untuk mencari tempat di level profesional. Nah, karena statusnya sebagai pemain naturalisasi, bukan berarti otomatis membuat dia itu menjadi seorang striker utama ya. Bahkan sebenarnya dia lebih baik menjadi cadangan. Nah, Mauro sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia itu pada 29 Agustus 2025, dan tidak lama kemudian dia dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana debut pertamanya adalah ketika melawan timnas Taiwan pada 5 September 2025, di mana pada pertandingan tersebut Mauro masuk sebagai pemain pengganti dan ikut andil dalam kemenangan Indonesia dengan skor 6-0 melawan Thailand. Nah, tentu saja debut tersebut menjadi momen yang tidak terlupakan dan cukup membanggakan bagi Mauro pribadi ya. Nah, tapi di saat yang sama justru muncul masalah yang cukup klasik, yaitu ekspektasi publik terhadap pemain naturalisasi itu cukup tinggi. Akibatnya saya menjadi beban tersendiri bagi si sang pemain ya. Jadi begitu seorang pemain datang dari Eropa, apalagi dari sistem sepak bola Belanda yang terkenal, maka publik Indonesia itu berharap dia dapat langsung menjadi solusi untuk prestasi tim nasional Indonesia, karena memang sudah cukup lama Indonesia terpuruk ya prestasinya, terutama di level senior. Sudah lama Indonesia tidak meraih gelar juara, jadi sehingga publik itu haus akan kemenangan dan prestasi dari timnas Indonesia sendiri. Nah, pada saat mau masuk ke timnas, saat itu usianya baru 20 tahun.
sementara ekspektasi publik Indonesia cukup besar. Nah, jadi sebenarnya permainan si Mau di level profesionalnya itu belum sebanyak pemain senior lainnya. Gitu. Jadi dia bukan pemain yang sudah jadi langsung dinaturalisasi dan akhirnya berprestasi. Belum. Jadi dia masih perlu dipahami bahwa dia masih pemain muda yang masih membutuhkan menit bermain dan memulai perkembangannya agar kedepannya menjadi lebih oke lagi. Mau kemudian memutuskan untuk pindah ke Persija Jakarta pada Februari 2026 dengan harapan dia bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Dan Persija pun mengontraknya dengan durasi selama 2,5 tahun ya. Itu. Jadi sebenarnya Persija ini sepertinya melihat bahwa mau ini adalah sebuah proyek jangka panjang, jangka menengah. Jadi bukan pemain yang harus langsung mencetak gol dalam beberapa pertandingan. Itu. Nah, debut pertamanya Mau bersama Persija itu ketika menghadapi Bali United pada 15 Februari 2026, di mana dia masuk di menit ke-75. Dan beberapa hari kemudian dia juga mendapatkan kesempatan ketika Persija menghadapi PSM Makassar. Tapi setelah itu sayangnya perjalanan karir dari Mau itu malah kembali terganggu. Jadi dia kemudian mengalami cedera yang menurut Persija dia harus menepi selama 3 bulan karena cedera tersebut terkait dengan hamstring. Nah, terakhir kali dia bermain sebelum periode panjang tersebut adalah saat menghadapi PSM Makassar pada 20 Februari 2026. Jadi bisa dibayangkan situasinya ya, dia baru pindah klub dan berusaha beradaptasi dan berusaha mendapatkan pencarian pelatih dan juga sedang menyesuaikan pemain pertandingan, tapi dia harus mengalami cedera yang membuatnya harus absen selama kurang lebih 3 bulan dan itu saja merupakan sebuah pukulan telak ya bagi seorang pemain muda yang mengharapkan banyak menit bermain untuk mengembangkan karir profesionalnya. Nah, menariknya ketika karir di klubnya sedang tersendat, Mau justru mendapatkan salah satu momen terbaiknya bersama timnas Indonesia. Jadi pada 27 Maret 2026 Indonesia itu menghadapi Saint Kitts dan Nevis dalam ajang FIFA Series yang digelar di Jakarta ya, di mana Mau itu masuk sebagai pemain pengganti dan hanya dalam waktu pemain yang relatif singkat dia berhasil mencetak gol, dan gol tersebut yang istimewa adalah gol pertamanya bagi timnas Indonesia. Tentunya ini menjadi sinyal positif ya, artinya Mau itu punya kemampuan untuk memberikan kontribusi ketika mendapatkan kesempatan. Nah, masalahnya sekarang tinggal kepada konsistensi. Nah, satu gol di timnas tentu sangat menyenangkan, tapi dia membutuhkan pertandingan demi pertandingan dan justru di level klub kesempatan tersebut belum datang secara konsisten. Nah, setelah hampir 3 bulan dia menepi karena cedera hamstring tersebut, Mau akhirnya kembali bersama Persija pada 16 Mei 2026 ketika menghadapi Persik Kediri. Nah, Persija sendiri bahkan menyebut pertandingan tersebut sebagai momen emosional bagi Mau karena dia akhirnya bisa kembali ke lapangan setelah 3 bulan cedera. Nah, setelah itu dia mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Semen Padang ya. Nah, data statistik yang tersedia dari Fotmob mencatat Mau mengakhiri musim 2025-2026 di Super League dengan total 95 menit bermain tanpa gol dan assist untuk Persija. Nah, sekilas kalau kita lihat angka-angka tadi itu kayaknya memang kurang bagus ya. Tapi kita harus melihat konteksnya secara keseluruhan, di mana sebenarnya Mau itu kan baru bergabung pada pertengahan musim. Dan dia sempat mendapatkan main bermain tapi sangat terbatas, dan kemudian dia mengalami cedera panjang ya, tidak ada pemain bola yang ingin mendapatkan cedera panjang kan. Nah, jadi kalau kita langsung menyimpulkan bahwa Mau adalah pemain gagal hanya berdasarkan angka tersebut, menurut saya itu agak kurang fair ya. Jadi kita harus lebih fair dalam menyikapi hal ini. Nah, justru angka tersebut menunjukkan satu masalah yang lebih besar. Apakah itu? Yaitu Mau ternyata belum mendapatkan
menit bermain yang cukup untuk benar-benar menunjukkan kemampuannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Lalu ada muncul sebuah pertanyaan. Jadi apakah naturalisasi yang dijalankan PSSI terhadap Mauro itu bisa dibilang gagal? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Karena usia Mauro kan masih sekarang mau mendekati 22 tahun ya. Dan dia masih berada di fase awal karir profesional sepak bolanya. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya, memang ada beberapa hal positif ya. Pertama, dia pernah menjadi bagian dari tim FC Volendam yang memenangkan SST Divisi. Kedua, dia berhasil menembus timnas Indonesia dalam usia yang cukup muda, ya kan? Dan ketiga, dia sudah menciptakan gol untuk timnas Indonesia. Keempat, Persija memberinya kontrak selama 2,5 musim. Bagi pemain muda tentu saja ini adalah kesempatan yang baik dalam mengembangkan permainannya. Nah, bahkan pada Juni 2026 kemarin itu Persija itu kembali mendelegasikan Mauro untuk mengikuti pemanggilan timnas Indonesia bersama Rizky Ridho, Donity Pamungkas, dan Raihan Hanan. Jadi sebenarnya pintu untuk Mauro itu belum tertutup dan peluang itu masih ada. Justru sekarang adalah fase penting untuk membuktikan apakah dia bisa mengubah potensi menjadi performa nyata. Nah, sekarang masalah Mauro bukan cuma soal kemampuan ya. Kalau kita melihat semua secara objektif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi karir Mauro. Pertama, minimnya menit bermain di Belanda. Kedua, adaptasi pindah dari Belanda ke Indonesia kan terus tidak mudah sebenarnya. Lingkungan, habis itu suasana, cuaca, makanan itu mempengaruhi semua itu dalam hal adaptasi ya. Lalu yang ketiga ada cedera. Nah, ini salah satu faktor terbesar di mana ketika mau baru bergabung dengan Persija, dia harus kemudian menepi dari lapangan karena cedera yang dialaminya itu selama 3 bulan itu kan. Dan yang keempat adalah ekspektasi. Ini mungkin justru yang paling berat karena mau datang sebagai pemain naturalisasi yang diharapkan dapat menularkan pengalaman dan teknik yang dimiliki kepada pemain lokal lah, istilahnya begitu. Setiap penampilannya otomatis dibandingkan dengan pemain naturalisasi lainnya karena banyak sekali pemain naturalisasi saat ini ya, yang baik itu di level timnas senior maupun di timnas U23 dan lain-lain. Jadi memang sekarang banyak sekali pemain naturalisasi itu. Dengan kontrak 2,5 musim bersama Persija memberikan waktu bagi Mauro untuk berkembang dan menjawab tantangan yang ada, ya kan? Tantangan sekarang bukan lagi membuktikan bahwa dia layak dinaturalisasi, itu udah selesai. Nah, sekarang pertanyaan jauh lebih sederhana, yaitu bisakah Mauro menjadi striker yang konsisten? Kan dimana dia perlu bermain lebih banyak, perlu menjaga kondisi fisik, perlu beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, dan yang paling utama atau yang paling penting dia harus mulai menghasilkan angka, baik itu gol, assist, menit bermain, penampilan yang konsisten, karena pada dasarnya sepak bola profesional terbicara pada perform dan statistik penampilan ya. Jadi status naturalisasi, daerah keturunan atau label pemain dari Eropa tidak akan banyak berarti kalau tidak dibarengi performa yang baik di lapangan. Jadi kalau kita melihat perjalanan mau di Gilstra sampai dengan bulan Agustus saja, itu sebenarnya Agustus 2026 ya, sebenarnya kita bukan tentang pemain yang gagal, lebih tepatnya kita menyebutnya sebagai pemain muda yang belum mendapatkan kesempatan dan momentum yang cukup untuk benar-benar bersinar. Nah, dia itu memiliki potensi ya, potensi pengalaman dari sistem sepak bola Belanda, terus mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Dia sudah mencetak gol juga untuk timnas Garuda. Nah, tapi kalau di level cup
level klub, menurut pemainnya masih sangat terbatas, dan dan cedera yang dialaminya itu selama beberapa bulan untuk mempengaruhi perkembangan dan penampilan serta kepercayaan dirinya juga, ya kan. Nah, kalau si Mau ini bisa menjaga kebugaran, menjaga kepercayaan pelatih, dan mulai bermain rutin ya bersama Persija, bukan tidak mungkin nanti kita akhirnya akan berubah dalam waktu 1 atau 2 musim ke depan, ya kan. Nah, kan tidak ada sesuatu yang instan ya. Biarkan dia bermain, biarkan dia berkembang, dan biarkan waktu yang membuktikan apakah Mauro itu benar-benar bisa menjadi salah satu striker penting dalam timnas Indonesia. Di usia 21 tahun, perjalanan si Mauro itu masih sangat panjang. Nah, sebagai penutup nih, di video ini saya ingin menanyakan pertanyaan nih kepada penonton ya. Kalau menurut kalian, ya, apakah Mauro masih punya peluang besar untuk menjadi striker utama timnas Indonesia, atau justru lini persaingan di lini depannya membuat jalannya menjadi semakin sulit ya? Nah, silahkan tulis masukan, opini, kritikan kalian, silahkan tulis, dan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu kasih komentar, di sharing boleh ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika memang kurang sesuai dengan harapan ya. Oh ya, mumpung kita ngobrol soal Mauro, saya juga punya pengalaman sedikit itu ketika bertemu pada saat persiapan SEA Games ya, pada saat itu, dimana itu pertama kalinya saya lihat, wah ini si Mauro ini sama kayak Mark sekilas ya, ini ya penampilannya itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya. Saya doakan teman-teman sehat selalu, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.